Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Putra dari kelas 11 FPL 2. Kali ini saya akan memberitahukan cara membuat aplikasi catatan pengeluaran menggunakan MIT App Inventor. Langkah pertama di sini yang perlu kalian lakukan adalah klik new project di pojok kiri atas dan ganti nama projectnya menjadi catatan pengeluaran. Tunggu hingga proses savingnya selesai. Jika sudah, sini kalian ganti background colornya. Ganti line horizontal menjadi center dan line vertikal top. Lalu ganti background colornya menjadi cyan atau cyan di sini. Oke, tunggu loadingnya dulu. Jika sudah, sini kalian tambahkan satu image, lalu ganti height-nya menjadi 120 pixel dan width-nya samain 120 pixel juga. Jika sudah, sini kalian tambahkan juga label. Lalu ubah font size-nya menjadi sekitar 26. Jika kebesaran kalian bisa kecilin lagi sekitar 24. Terus font bold-nya centang. Lalu ganti teksnya. Oh iya, maaf. Di sini warna background-nya bukan cyan, tapi blue. Kita ganti dulu. Oke. Lalu di sini untuk label 1 yang tadi. Untuk label 1 yang tadi kita ganti teksnya menjadi expense tracker. Setelah itu kita tambahkan lagi vertical arrangement di bawah label 1. Lalu ganti width-nya menjadi fill parent, height-nya automatic. Lalu setelah itu, jika kalian sudah menambahkan vertical arrangement, di sini kita tambahkan satu text box dan tambahkan satu lagi. Lalu ganti dari setiap text boxnya width-nya menjadi fill parent dan height-nya dan width-nya satu lagi fill parent juga. Height-nya automatic aja. Hint-nya untuk text box 1 kita ganti masukkan username.
Dan yang kedua kita ganti jadi masukkan password. Jika sudah, kalian tambahkan satu button dan ganti width-nya menjadi fill parent. Jika sudah, kalian ganti background color-nya menjadi hijau atau green di sini. Lalu font bold-nya centang dan ganti teksnya menjadi login. Font size-nya kita ganti di sini sekitar 16. Oke, jika sudah, kalian tambahkan media sesuai keinginan kalian. Tambahkan satu logo uang, dan satu money sound. Ini agak nge-lag. Oke, jika sudah ditambahkan kedua itu, kita upload file di image dan ganti menjadi uang.png yang sudah kita upload tadi. Tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, kita tungguin aja dulu. Oke, jika sudah, di sini sudah selesai. Kita tambah lagi satu screen dan ganti namanya menjadi screen utama. Oke. Lalu kita sini tambahkan satu vertical arrangement. Dan ganti, ini opsional ya, tapi kalian bisa ganti background screen-nya menjadi cyan untuk menyesuaikan warna vertical arrangement-nya nanti. Oke, di sini vertical arrangement-nya kalian ganti jadi fill parent di height dan width-nya. Lalu kalian tambahkan satu label, satu username, baik, karena di sini saya ada salah, jadi kita bakal skip. Oke, kita tambahin lagi tadi kayak awal, satu vertical arrangement, ganti height dan width-nya menjadi fill parent. Lalu tambahkan lagi satu vertical arrangement, lalu ganti width-nya menjadi fill parent dan height-nya automatic.
tambahkan satu label. Tambahkan satu text box. Dan tambahkan lagi seperti satu label. Dan satu text box lagi. Jadi kita di sini butuh 2 label dan 2 text box. Lalu ganti label yang pertama. Oke, saya lupa tadi. Vertical arrangement-nya diganti dulu background-nya menjadi putih. Setelah itu kita ganti teks di label 1 menjadi nama pengeluaran .2. Lalu kita ganti hint buat text box satunya. Ini kita ganti menjadi masukkan nama pengeluaran titik-titik. Oke, karena di sini saya rasa kekecilan, jadi tulisannya agak kepotong di sini. Makanya saya di sini bakal mengganti width-nya dari text label 1 text box 1 menjadi sekitar 225 pixel. Samakan juga width-nya untuk text box yang kedua menjadi 225 pixel. Oh ya, saya lupa ganti juga hint-nya untuk text box 2 menjadi isi labelnya dulu. Buat label 2 nya kita ganti juga teksnya menjadi jumlah pengeluaran .2. Lalu untuk tadi yang text box 2 nya kita ganti hint-nya menjadi masukan pengeluaran. Sini kalian ganti background warnanya dari setiap text box menjadi light gray. Oke. Lalu jika sudah, kita akan menambahkan satu list view di bawah vertical arrangement-nya. Pertama kalian ganti dulu background-nya menjadi cyan. Lalu kalian ganti height dan width-nya menjadi fill parent.
dan text colornya menjadi black supaya kelihatan nantinya. Ya, dan habis ini kalian jangan lupa ganti juga namanya untuk text boxnya menjadi txt nama untuk text box 1, dan text box 2 kalian ganti menjadi txt pass atau txt password, txt pengolahan atau txt jumlah. Jangan, saya hampir lupa tadi, kalian tambahkan 1 tinydb, lalu 1 sound, dan juga tambahkan 1 button di bawah text box 2 atau text box jumlah. Sini kalian ganti width-nya menjadi fill parent dan font bold centang. Background color-nya kita ganti menjadi hijau. Lalu di sini kalian ganti teksnya menjadi tambah. Setelah itu, di screen 1 tadi saya ada kelupaan untuk mengganti nama text box-nya. Text box 1 kita ganti namanya menjadi txt USN atau username, dan text box 2 kita ganti menjadi txt password atau pass. Dan jangan lupa tadi di screen pertama kita tambahin dulu yang kelupaan tadi, 1 notifier dan notifier aja. Lalu di screen 2 kita tambahkan juga notifier. Oke. Jika sudah, kita bakal lanjut ke bagian blocks di screen pertama. Pertama, kalian ambil dulu kita ke button 1 dulu. Kita ambil when button 1 click do. Kita ambil ke control if then kalian bisa tambahkan else di bawahnya then dengan cara seperti ini. Setelah itu kalian masuk ke math dan tambahkan sama dengan seperti ini. Lalu kalian masuk ke txt USN dan masukkan txt usn.text ke kirinya. Lalu di sini kalian tambahkan, ambil dari teks, kalian bebas ya ngisi username apa. Ini saya contoh aja dulu. Setelah itu saya hampir kelupaan. Di sini saya akan
menambahkan satu blok yang kurang, yaitu blok N. Kita ngambil blok N-nya itu di logic. Pertama kita masukkan dulu sini, lalu kita salin yang sudah kita buat sebelumnya. Iya, kalian salin aja biar nggak usah lama. Dengan Ctrl C, Ctrl V, kalian masukkan ke samping kanan N nya. Ini kita hapus aja. Lalu kalian ganti yang txt USN nya menjadi txt passwordnya kita giniin aja biar nggak sama username, kita jadi ganti aja jadi Faris. Setelah itu di bagian den kita ganti menggunakan kontrol, kita ambil open another screen name, screen utama. Jadi fungsinya ketika kita ngeklik button 1, kita bakal dilahin ke screen utama atau screen kedua. Lalu kita di sini ambil else. Di else-nya kita ambil call notifier one.show alert notice-nya, username atau password Anda salah. Oke. Kita lanjut ke screen utama. Pertama yang kalian butuhkan blocks di screen kedua ini. Pertama ambil dari variable initialize global pengeluaran. Kita ganti name-nya jadi pengeluaran. Itu kita ambil create empty list. Jika sudah, kita ambil dari blocks control. Kita ambil dari button 1. Kita ambil when button 1.click do. Karena ini buat nanti, kita tambahin dulu yang setelah kita pindah ke screen utama. Kita masuk dulu ke bagian screen-nya. Kita ambil when screen utama.initialize do variable set. Kita ambil lagi global pengeluaran to notifier 1. Kita ambil dari notifier 1. Call tinydb1 .get value, tag-nya kita ganti menjadi data, dan value if tag not there kita ambil dari create empty list. Baik, jika sudah, kita lanjut ke button 1. Ini kita butuhkan pertama adalah dari control kita ambil if dan else. Dan untuk di bagian if-nya kita sini membutuhkan ambil 1n dari logic. Lalu kalian ambil yang sama dengan, kita ganti tapi menjadi lebih besar dari. Kita masuk ke teks.
ambil length, lalu kita ambil txt nama dot text mat dan 0, dan samakan juga untuk n di sebelahnya. Kita ambil dari blocks yang lebih besar dari. Oke, kita di sini buang dulu. Kita ganti yang txt nama dot text-nya menjadi txt jumlah dot text. Lanjut kita ke bagian then-nya. Kita ambil dari list, lalu kalian cari add item to list. Dan kalian ambil get, taruhnya di list, dan getnya ganti dari global pengeluaran. Untuk di itemnya kita bakalan isi pakai, pertama kita bakal ke text dulu, lalu kita ambil join kita bakal taruh di itemnya. Lalu kita tambahin lagi satu buat di bagian joinnya, jadi bakalan ada 3 di sini. Lalu kita ambil txt nama dan txt, ganti txt jadi txt nama dot text, ganti dulu txt nama dot text, yang bawahnya jadi txt jumlah dot text. Dan untuk di kolom tengahnya kita copy aja dari teks ini, kita taruh di tengah-tengahnya, kita kosongin aja. Kita isi menggunakan RP. Maaf. Lalu kita tambahin buat di else-nya set list view 1.elements to, masih di dance, maaf, list view 1.elements to get global pengeluaran. Oke, kita tambahin dulu soundnya. Yang tadi kita tambahin menjadi money sound yang sudah kita tambahkan di media. Lalu kita tambahkan call sound 1.play untuk memulai suaranya ketika kita mengklik tombol. Lalu kita ambil set text dan nama .text to yang teks dan namanya kita ganti yang bawah jadi txt jumlah. Ini kita copy aja 2, kita masukin ke txt nama dan txt jumlah, kita masukin lagi. Oke, baik, kita kosongin aja yang ini, kita kosongin. Lalu
kita ke notifier 1, else-nya show.alert. Notice-nya kita bakal isi pakai tolong masukkan data terlebih dahulu untuk memberitahu jika user belum memasukkan informasinya terlebih dahulu di text box. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari Blocks dan Designer dari aplikasi catatan pengeluaran. Dan ini untuk kodenya. Mungkin cukup sekian video cara membuat aplikasi catatan pengeluaran dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.